Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat pada pagi hari ini, masih di channel Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Pada pagi hari ini, renungan singkat kita akan kita mulai dengan doa Bapa kami terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada kesempatan hari ini, kami ingin merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman renungan ini, agar para pendengar dapat bertumbuh imannya di dalam Tuhan Yesus. Kami serahkan renungan pagi ini ke dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita bahas dengan judul renungan pada pagi hari ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pada pasal yang ke-23, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang baru saja kita baca adalah sebuah nyanyian yang diciptakan Daud. Sebelum Daud dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsanya Israel, Daud adalah seorang gembala domba. Ia sangat merawat domba-dombanya. Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari Mazmur Daud ini, yaitu yang pertama, Tuhan mencukupi kebutuhan dan ketenangan jiwa kita. Daud menyadari bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan dia adalah sebagai domba di dalam tangan Tuhan. Daud menyadari bahwa seorang gembala pasti akan mencukupi kebutuhan hidup dari domba-dombanya, mencakup makan, minum, dan tempat tinggal yang nyaman. Daud juga menyadari bahwa seorang gembala pasti memberikan ketenangan kepada domba-dombanya agar domba-dombanya dapat bertumbuh.
Yang kedua, Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Daud adalah seorang gembala. Pada waktu domba-domba itu keluar mencari rumput hijau, Daud menuntun domba-domba itu agar tidak masuk ke dalam jurang, agar bisa sampai ke rumput yang hijau. Demikian juga Tuhan bagi kita. Tuhan menuntun kita ke padang rumput hijau agar kita tidak tersesat. Tuhan itu adalah sebagai penuntun hidup kita. Yang ketiga, Tuhan adalah perisaiku. Daud sering sekali mengalami peperangan. Ketika dia terdesak di dalam peperangan, Daud menyadari bahwa Tuhan adalah perisainya. Daud menggambarkan pertolongan Tuhan dengan gada dan tongkat, bukan dengan pedang atau tombak. Gada dan tongkat adalah alat yang selalu dibawa gembala. Gada adalah alat yang dipakai gembala untuk menarik domba ketika masuk ke dalam jurang atau terpeleset. Sedangkan tongkat adalah alat untuk mengusir binatang buas seperti singa atau serigala yang menyerang domba-domba itu. Demikian juga Tuhan kepada kita. Tuhan melindungi kita dan menarik kita ketika kita terpeleset, atau melindungi kita dari singa yang adalah gambaran iblis, yang adalah lawan orang-orang percaya. Yang keempat, Tuhan mengurapi kita dengan minyak. Minyak dipakai gembala untuk menyembuhkan luka yang ada pada domba. Tuhan adalah gembala kita. Dia mengurapi kita dengan minyak, artinya Tuhan sebagai penyembuh kita. Ketika domba-domba itu sakit atau luka, biasanya gembala akan meminyaki luka dari domba itu. Demikian juga Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan kita karena Dia adalah gembala kita. Dan yang terakhir, yang kelima, Tuhan sumber keselamatan kita. Yang terakhir adalah Tuhan sumber keselamatan kita. Dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, karena Tuhan sebagai gembala kita, dan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya, kita akan tinggal di sorga bersama Tuhan karena dosa kita telah ditebus, dan kita menerima pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Mari kita percaya bahwa Tuhan sebagai gembala agung kita, dan kita akan terpelihara di dunia ini dan selamat sampai kehidupan kekal di sorga. Haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan Yesus sebagai gembala agung kami. Ajar kami agar kami takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan Yesus, supaya pembenaran di dalam Tuhan Yesus juga mengikuti kami. Kami undang Engkau masuk ya Tuhan, memulihkan semua masalah kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi pendengar yang sedang sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah berdoa. Saya percaya firman Tuhan menjadi pelita bagi jalan hidup kita. Bagi saudara yang terberkati dengan acara ini, saudara dapat like dan subscribe di channel ini. Dan bagi saudara yang ingin berdoa bersama kami, saudara dapat follow Instagram kami dengan link yang ada di deskripsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berjumpa kembali di renungan singkat lainnya. Tuhan Yesus memberkati.